Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah duluan ya, Alhamdulillah. Ikut baik. Iya. Karena situasinya adalah ini udah nggak hujan lagi karena tadi sempat ada hujan deras ya agak ini, dan kita bisa syuting hari ini. Nah, semoga suara-suara yang ada di sekeliling kita, karena masih banyak kegiatan ya di sekeliling kita ini, jadi semoga tidak mengganggu jalannya penelusuran kita kali ini. Amin. Nah, kita mau bahas situasi terkini kali ya, Liv. Boleh, Situasi boleh. terkini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di berita-berita di media sosial atau di sekeliling kita, nah ini kayak ada gangguan sedikit lah ya, tapi masih bisa kan ya? Oke. Nah, kalau kita lihat berita di media sosial dan di sekeliling kita, sebenarnya kan banyak terjadi ya, lagi banyak terjadi konflik-konflik besar, terutama yang ada di Timur Tengah dan di Eropa lah ya gitu ya. Nah, sebenarnya kan jadi penasaran ya, Liv. Ini orang-orang pada memproyeksikan bahwa ke depan ini bisa jadi kayak satu peristiwa besar yang orang sebut sebagai Perang Dunia Ketiga lah, diproyeksikannya begitu lah. Nah, sebenarnya kan bener nggak sih kita Perang Dunia itu cuma ada 3 gitu? Karena kan kalau dari cerita-cerita kuno kita kan punya ya cerita-cerita tentang peperangan yang epik gitu di masa lalu. Tentunya kita mengenal epik Mahabharata dan juga epik Ramayana ya. Mahabharata melalui perang Baratayuda ya. Mungkin itu juga kayak Perang Dunia di zaman kuno kali ya, di masa lampau gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Liv, perang-perang lain selain yang kita kenal sebagai perang epik itu Baratayuda atau yang di Ramayana? Sejauh yang Alif telusuri selama ini gitu, ada nggak sih cerita-cerita lain selain kedua perang epik besar di masa lalu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena melihat situasi sekarang yang semakin keadaannya makin meruncing, menggeliat lah, makin meruncing, lama-lama makin meruncing dengan segala macam kondisi yang banyak pihak udah pada cerita lah, baik ahli apapun sampai orang-orang yang spiritual pun, bahkan di Time Travel beberapa kali cerita tentang situasi masa kini gitu kan. Akhirnya tercetuslah banyak pendapat tentang ya nanti kemungkinan ada Perang Dunia Ketiga. Terus kita seringkali cerita tentang kisah-kisah masa lampau, yang mana di antara kisah-kisah masa lampau itu biasanya ada kisah tentang perang atau konflik besar yang akhirnya jadi perang juga bisa jadi gitu kan. Salah duanya adalah Baratayuda dan di kisah Ramayana. Nah, ternyata sejauh yang selama ini saya ketahui bahwa di masa yang sangat lampau sekali, bukan hanya 2 kisah perang itu yang pernah terjadi di muka bumi, tapi banyak sekali kisah-kisah lain yang mungkin itu tercatatkan secara budaya dan tradisi atau dalam kitab-kitab kuno, maupun yang tidak tercatatkan. Tapi sejauh yang saya tahu, biasanya kisah-kisah tersebut tercatat dalam kisah pewayangan atau dalam mitologi-mitologi beberapa kebudayaan atau bangsa. Nah, sampai akhirnya gini, entah bagaimana ada satu kondisi baru-baru inilah sebelum syuting ini berlangsung, kayak diperlihatkan sebuah gambaran terus gitu, Mas. Lama-lama makin jelas, makin berasa getarannya, hawanya, vibes-nya, semuanya gitu kan. Dan gambaran yang dikasih lihat itu awalnya nggak jelas karena seperti melihat kabut yang tebel. Nah, lama-lama kan makin jelas. Jadi gini gambarannya. Pada waktu saya diperlihatkan itu, seperti lagi melihat di suatu tempat yang itu lapang, tapi di sekelilingnya itu
banyak kabut-kabut tebel yang nutupin. Kalau ngelihat ke atas, ke langit maksudnya, itu juga seringkali ada awan yang menutupin langit itu. Nah, cuman yang pertama kali berasa itu adalah getaran di dada ibaratnya. Kok rasanya kayak deg-degan, deg-deg. Terus merinding gitu loh. Merinding awalnya. Lama-lama kedengeran suara-suara dari jauh, riuh. Dari jauh riuh. Sesekali dalam kabut-kabut yang tebal itu kayak ada sekelibatan bayangan lah. Set. Terus di sisi lain set. Di sisi lain lagi lewat set gitu. Itu apaan gitu kan. Nah, vibes itu tuh berasa sampai fisik sebenarnya. Sampai akhirnya kadang-kadang dalam gambaran yang terlihat itu, kabut itu tersingkap lah bahasanya. Mulai kelihatan mas, di salah satu sudut itu seperti ada kumpulan orang, orangnya kayak orang kita, manusianya kita. Cuman perawakannya lebih besar sedikit lah, ibaratnya ya mungkin karena orang zaman dulu itu lebih tinggi. Ya Alif cerita kan kalau zaman dulu. Kita beberapa kali cerita orang-orang zaman dulu lebih tinggi sedikit lah, dengan pakaian-pakaian yang bagus pada masa itu. Cuman orangnya dikit, orang kayak manusia kitanya dikit, nggak banyak. Nah, sesekali di antara mereka itu bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi satu titik di sini diem terus tiba-tiba bisa menghilang, hilang aja. Nanti pindah lagi ke tempat yang lain, hilang lagi. Pindah lagi ke tempat yang lain terus bisa hilang lagi. Itu beberapa yang kayak begitu ada. Dibilang beberapa, tapi mungkin itu hampir semuanya bisa begitu. Karena mungkin karena yang terlihat nggak banyak ya, jadi kelihatannya beberapa lah gitu. Saya juga nggak ngeliat yang jauh-jauh di sana gitu, karena ketutup kabut. Nah, saya bingung itu tuh mereka lagi ngapain kan? Karena kan nggak kelihatan kabut tebel gitu, entah itu di pegunungan atau di mana, cuman kabut aja. Sering kali ketutup kabutnya. Ibaratnya nih mas, ya dari tempat duduk ke jarak beberapa meter tuh nggak kelihatan, bisa nggak kelihatan gitu. Nah, sampai akhirnya kadang-kala kabut-kabut yang lain itu tersingkap sebentar, nanti nutup lagi. Tersingkap sebentar, nanti nutup lagi. Ada kalanya ketika salah satu momen kabut itu tersingkap di jarak yang cukup jauh, itu kelihatan kayak semacam ada siluet orang. Itu gede banget, Mas. Gede banget, tinggi besar, kayak orang, tapi jauh lebih besar daripada orang kita, gitu. Orang yang ada di situ maksudnya. Kalau saya perhatiin, dari kejauhan itu serem sih, serem dan hawa getarannya itu mencekam akhirnya. Kalau mungkin akhirnya saya bisa mengidentifikasi, oh itu raksasa deh kayaknya, karena gede banget, lebih gede daripada orang-orang yang ada di situ. Bukan cuma siluetnya aja ya ternyata memang hasilnya lebih besar. Karena dari siluet aja kelihatan gede mas. Lama-lama kan ada momen-momen di mana kabut itu tersingkap sedikit, nanti tutup lagi. Nah itu kelihatan. Dan itu nggak cuma satu, tapi ternyata banyak di tempat-tempat yang lain lah gitu. Akhirnya saya mikir, apa mungkin ini lagi ada konflik ya? Entah konflik kecil atau konflik besar yang akhirnya jadi perang, saya nggak tahu pada waktu itu. Nah, yang unik adalah momen di mana lama-lama saya tuh saya semakin dikasih kepekaan dari pendengaran spirit lah ya. Dari kejauhan itu kayak ada suara dentuman mas, terus getar, itu mungkin kalau misalnya memang kejadian di zaman sekarang, mungkin rumah udah pada roboh kali mas. Mungkin udah hancur gitu rumah karena saking getarannya gede banget. Ya segitunya. Artinya dahsyat banget. Yang saya makin bingung lagi adalah sosok-sosok yang besar itu juga gerakannya cepet banget. Hampir sama dengan pertama Alif lihat itu. Ada beberapa yang cepet. Jadi muncul di jarak yang sangat jauh, nanti bisa hilang. Nanti muncul lagi, entah itu orangnya sama atau beda, saya nggak tahu. Itu bisa hilang, muncul lagi, nanti bisa hilang lagi. Dan kadang-kadang dalam kabut itu ada siluet, mereka ketemu, nanti bisa hilang lagi. Antara orang yang ini, orang yang biasa, sama yang besar itu. Udah, gambarannya sebenarnya nggak begitu banyak saya diperlihatkan. Paling nggak ada situasi yang akhirnya saya bisa tafsirkan bahwa oh itu berarti ada konflik. Iya. Nah,
Hubungannya apa? Sampai lagi kita bahas. Ternyata kejadian-kejadian di masa lalu yang bisa dikatakan orang itu sebagai perang itu bukan hanya perang antar sesama manusia kayak Barata Yuda. Iya, orang sama orang. Itu orang sama orang. Yeah. Ibaratnya civil war, perangnya keluarga Barata. Nah, ternyata di kehidupan yang lebih lampau lagi, di kejadian-kejadian yang lebih dulu lagi, perang itu atau konflik itu bisa terjadi antara manusia yang konon kata orang tua masa lampau, manusia zaman dulu itu masih sedikit. Nah, itu suka konflik dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Mungkin salah satunya dengan yang orang bilang sebagai raksasa. Gitu. Ini aku mau tanya, Liv. Apa ya? Kan ini agak bertolak belakang dengan apa ya, cerita sejarah yang linear lah ya gitu ya. Ternyata orang zaman dulu bukan orang purba, bukan orang primitif ya gitu kan. Nah, sebenarnya kok hebat sekali ya manusia zaman dulu bisa melakukan hal-hal itu dan melawan bangsa yang bukan tandingannya lah, bahkan lebih besar dari dia gitu. Nah, apakah sebenarnya manusia itu, tadi Alif juga bilang sedikit, apakah manusia zaman itu sudah punya peradaban yang besar yang bisa menandingi apa ya, kekuatan bangsa yang lain? Gini, sejauh yang saya tahu, dalam kisah-kisah wayang itu seringkali banyak diceritakan tentang kejadian-kejadian konflik antar bangsa, antar manusia dengan bangsa lain, raksasa atau bangsa macam-macam ya, hewan lah, atau bangsa asura apa segala macam lah nama-namanya gitu kan. Nah, tapi dari yang pernah saya dengar dari penuturan orang tua masa lampau, orang-orang manusia-manusia seperti kita di masa lalu itu jauh lebih sedikit dibanding zaman sekarang. Nah, sedangkan bangsa yang lain itu jauh lebih banyak daripada manusianya. Artinya ketika ada manusia yang baru segitu, wajar kalau sering singgungan. Entah itu manusianya punya sebuah bangsa yang kerajaan yang besar atau kecil, tapi pasti sering singgungan. Gitu. Dalam kisah-kisah pewayangan juga sering diceritakan kayak gitu. Ya memang orangnya dikit, tapi lawannya banyak banget. Tapi ternyata orang yang dikit ini, manusia yang sedikit ini, bisa paling nggak bisa sama rata kemampuannya dengan mereka-mereka yang lebih banyak atau yang lebih dulu ada di bumi. Iya, betul. Gitu. Karena sejauh yang saya tahu lah gitu, dari literasi maupun literasi dari kitab-kitab kuno atau penuturan orang tua di masa lampau, biasanya tokoh-tokoh masa lalu yang seringkali berhadapan dengan konflik-konflik tersebut, walaupun kelihatannya masih muda atau kelihatannya ya segitu aja orangnya, tapi kemampuannya dahsyat. Dahsyat itu. Dari apa yang gambaran yang tadi diperlihatkan, sekilas ada kelihatan banyak korban-korban berjatuhan, dan itu lebih banyak dari pihak orang-orang besar itu atau raksasa itulah sebutannya. Dan itu lebih banyak daripada orang-orang yang manusia seperti kitanya. Artinya kemampuan-kemampuan orang yang tokoh-tokoh yang ada pada masa itu, manusia-manusia yang ada di masa itu bisa menandingi atau setara atau melampaui bangsa-bangsa yang lebih besar itu. Karena korbannya banyak sekali dari pihak sana gitu. Iya, aku kok kayak tiba-tiba teringat ada kisah pewayangan ya, kalau nggak salah. Yang kalau nggak salah itu ada cerita lakonnya Patih Skipu kalau nggak salah. Iya. Yang kan kesana kayak menggoyang kayangan ya. Tapi kemudian yang bisa mengalahkannya justru bukan dari bangsa dewa yang ada di kayangan gitu. Malah ada yang diperbantukan dari manusia juga ya. Apakah ini ada korelasinya dengan apa yang Alif ceritakan tadi? Gini, kalau sedikit terdapat cerita Patih Skipu yang saya tahu ya. Patih Skipu itu kan salah satu tokoh dari bangsa raksasa. Buto. Iya, dari Buto atau raksasa, dari sebuah kerajaan raksasa pada masa dulu sekali, yang mana pada waktu itu mereka seperti punya arogansi. Sebuah bangsa yang memiliki rasa arogansi, akhirnya karena sakti, kemampuannya luar biasa hebat, akhirnya pengen ibaratnya itu menyerang kayangan lah kalau dalam kisahnya begitu. Sampai akhirnya dalam kisahnya yang akhirnya diutus untuk membantu pihak
langit adalah Tetuko. Iya, Jabang Tetuko. Tetuko Iya. gitu. Yang akhirnya bisa menumpas itulah dalam ceritanya begitu, singkatnya gitu. Nah, mungkin tadi agak nyambung ke ada pertanyaan Mas Anton gini. Mas Anton bilang, tapi kan itu orang live yang diutus, gitu, bukan dari pihak sana. Bukan. Nah, tadi sempat saya singgung dari apa yang saya selama ini ketahui dan dari penuturan orang tua masa lampau, walaupun orangnya masih muda atau sedikit pada masa dulu, tapi kemampuannya itu luar biasa dahsyat, Mas. Gitu. Karena dalam bahasa kitab kunonya tuh isinya orang itu bukan orang gitu. Bukan sembarangan lah gitu. Bukan main-main. Bahasanya udah. Iya. Udah energi langit lah bahasa gitu. Okay. Makanya kenapa kemampuannya sangat dahsyat dalam kisah-kisah wayang tuh banyak kayak gitu. Nah, sebenarnya ternyata bukan cuman kisah wayang yang ada tentang konflik-konflik seperti itu, Mas. Tapi juga Yunani. Mas Anton pasti tahu. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu juga bahwa mitologi Greek itu seringkali menceritakan tentang The Titans. Salah satunya konflik antara pihak Olympians, dewa-dewa di Olympus dengan Titans, bangsa Titan gitu. Semakin lampau masa, hal-hal yang tidak masuk akal bagi manusia zaman sekarang itu pasti terjadi, sering terjadi gitu loh. Tipis. Apa istilahnya? Tabirnya tipis gitu. Nih aku perjelas lagi ya. Begitu adanya, apakah begini? Bahwa zaman dulu bumi itu lanskapnya itu lagi dihidupi oleh cerita-cerita tentang raksasa. Gini. Atau cerita yang sama ternyata dilihat dari sisi Yunani begini, dilihat dari pewayangan begini, nggak begitu? Atau gimana? Saya pernah nanya itu. Ibaratnya saya juga mencari tahu tentang itu. Bertanya-tanya lah kepada diri sendiri itu. Sampai jawaban yang bisa saya dapatkan tuh gini, Mas. Dari saking panjangnya usia bumi, banyak sekali kisah-kisah yang tak tercatatkan. Beberapa yang tercatatkan akhirnya tertuang dalam karya-karya sastra, kitab-kitab kuno atau karya-karya sastra masa lampau. Yang zaman sekarang orang akhirnya bilang itu mitologi lah, fiksi lah, pewayangan, legenda, pewayangan salah satunya. Tapi dalam kisah panjang itu kan banyak tuh plot-plotnya. Ada yang ada daerah sini, konflik daerah sini, konflik daerah sana. Tapi sebagian besar dari itu konfliknya mirip-mirip, yang mana konflik bukan hanya antar manusia, tapi juga antar bangsa, gitu. Makanya di berbagai macam kebudayaan itu banyak banget cerita-cerita yang mirip-mirip, tapi lokasinya berbeda. Dan di antara gambar yang terlihat pada kejadian waktu itu, ada satu orang, ini yang saya lupa untuk cerita. Ketika dalam kabut tebal itu ada siluet-siluet itu dan kadang-kala kesingkap kabutnya, ada salah satu orang, kelihatannya sih masih muda ya, kisaran 30-an lah kira-kira. Ganteng, gagah. Beliau itu punya kemampuan yang sangat luar biasa, dengan kecepatan yang sangat tinggi itu bisa berhenti di mana aja dengan tepat, dan bisa menyerang dengan tepat juga ke arah lawannya. Secara apa yang terlihat itu punya pancaran cahaya terang banget, dan getarannya itu gede banget. Nah, itu mungkin salah satu hal yang paling berasa di kejadian pada waktu itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kabut yang dari tadi kelihatan, akhirnya saya jadi mikir, ini kabut beneran atau kabut ini dibikin sama tokoh-tokoh yang ada di kejadian pada waktu itu. Karena kan biasalah kejadian masa lalu itu sering menggunakan memanipulasi alam lah bahasanya. Nah, saya nggak ngerti mana yang benar gitu. Apakah itu bagian dari teknologi perang zaman itu kan gitu, bisa jadi gitu. Gitulah bahasanya. Nah, dari yang Alif ceritain tadi, sebenarnya kan kalau kita ya di masa sekarang itu kan ada referensi juga dari kitab-kitab suci ya, bahwa dulu tuh ada satu bangsa yang dimusnahkan dari muka bumi gitu. Nah, apakah ini terkait juga dengan cerita yang tadi bangsa-bangsa yang besar itu? Atau mungkin juga
kalau modernnya tuh orang-orang tuh pada ceritanya tentang Tartaria ya. Oke. Cuman kan jadi nggak bisa terbukti ya karena nggak ada peninggalannya apa segala macam. Mungkin karena masanya yang sangat jauh. Ya gimana menurut? Zaman sekarang kan kita nggak pernah lihat tuh ya Mas. Kita udah nggak bisa menelisik tentang kejadian-kejadian di masa lampau yang dahsyat-dahsyat itu. Nggak pernah orang zaman sekarang ngeliat ada raksasa atau ada fosil-fosil bangsa-bangsa yang lain lah. Gitu. Okay. Dalam kitab suci agama apapun itu banyak diceritakan tentang bangsa-bangsa terdahulu yang dimusnahkan gitu dalam berbagai macam kejadian. Okay. Apakah mereka bagian dari yang dimusnahkan? Menurut saya, sejauh hemat saya bisa jadi karena tadi sempat saya cerita bangsa dari orang besar itu atau raksasa itu seperti pada waktu itu seperti ada arogansi untuk menguasai sesuatu lah gitu bahasanya. Bisa jadi ini menurut pemikiran saya aja sih. Bisa jadi yang Maha Kuasa Sang Ilahi itu menurunkan bala tentaranya dengan caranya gitu kan. Maka ada utusan-utusan itu yang menjadi punggawa-punggawanya untuk ibaratnya memberantas mereka karena mungkin udah berlebihan. Logika saya akhirnya jadi main gini. Mungkin suatu bangsa atau makhluk hidup yang dikasih banyak kemampuan oleh Yang Maha Kuasa, kecerdasan, teknologi, ya, begitu ya. Kekayaan, dan segala macam rupa hal-hal yang baik gitu. Ketika udah melampaui batas-batas yang lebih, kadangkala akhirnya muncul rasa arogan, egois, ambisi, serakah, dan sebagainya. Kalau kayak gitu kan udah ngelewatin batas lah bahasanya gitu. Ini menurut saya. Nah, bisa jadi bangsa-bangsa terdahulu yang diceritakan dalam pewayangan, dalam mitologi apapun, bahkan dalam kitab suci yang detailnya nggak diceritakan, tapi secara garis besar itu diceritakan. Mungkin mereka bagian dari kisah masa lalu yang punya arogansi itu, punya ambisius dan sebagainya, yang udah dikasih oleh Ilahi tapi melampaui batas. Makanya seingat saya nih, maaf kalau saya salah, karena saya Muslim, saya ingat dalam beberapa ayat Al-Quran itu dikisahkan ya bangsa-bangsa melampaui batas ya itu dimusnahkan lah, bahasa sederhananya kayak gitu. Akhirnya saya pribadi jadi punya seperti sebuah pembelajaran yang pengen saya cerita sedikit saya pengen cerita. Kalau misalnya kita di zaman sekarang itu punya kelebihan sesuatu apapun, entah itu kecerdasan, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya, ya selalu ingatlah jangan sampai jadi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Tetap ada kayak hubungannya masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Nah ini jadi mungkin terakhir aja deh pertanyaannya, karena tadi Alif cerita jumlah manusia di masa itu ketika melawan bangsa raksasa itu kan masih jumlahnya sedikit gitu. Apakah manusia itu spesies yang baru? Nah, ini tergambarnya karena waktu yang cerita alien itu, kan kita ada satu footage ya, di mana ada interview alien, dan alien mengaku bahwa mereka sebenarnya juga datang dari nenek moyang yang sama, manusia juga. Tapi pada satu titik persimpangan, dia kemudian berpisah dan dia menjadi satu spesies yang baru. Ya, bayangannya dia kan datang dari masa depan gitu ya. Kisah-kisah masa lalu itu jadi sebuah pembelajaran bagi orang-orang di zaman sekarang, yang mana dalam berbagai macam ajaran lah itu udah sering kali dikatakan, yang tadi kita cerita juga, jangan sampai jadi orang-orang yang melampaui batas gitu. Karena dalam pandangan spirit juga bangsa-bangsa terdahulu itu sangat maju luar biasa, kebudayaannya sangat tinggi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi masa lalunya. Tapi mungkin karena diberi kelebihan itu, akhirnya jadi muncul arogansi tadi yang kita cerita. Maka dari itu, dari kisah-kisah tersebut, harusnya saya pribadi juga belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang melampaui batas gitu. Ya supaya nggak ditegur lah bahasanya, nggak dihukum lah bahasa kayak gitu. Tidak melebihi ketentuan ilahi lah. Iya, supaya tidak melebihi ketentuan ilahi gitu. Dengan apalagi dengan berbagai macam kondisi yang ada di zaman sekarang gitu kan. Banyak konflik-konflik yang makin memanas di berbagai macam titik gitu.
ya mungkin bagian dari itu adalah adanya pihak-pihak yang punya arogansi, akhirnya jadi nganggep orang lain jadi remeh, bahkan maaf, nyawa jadi nggak ada harganya. Betul. Ya itu kan merusak lah gitu. Betul. Padahal sejatinya kan kita udah sejatinya kita seringkali udah diingetin dari berbagai macam sudut pandang lah, baik itu ajaran kitab suci maupun apapun itu, gitu. Dan akhirnya kita cuma bisa berdoa semoga mereka yang melakukan itu, bahkan kita pribadi, agar selalu diberikan hidayah lah bahasanya gitu, supaya tidak melampaui batas, supaya selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, ingat kepada sesama, waspada dan sebagainya. Karena sejauh yang saya pelajari dan saya tahu, kita ini, manusia ini, dikasih amanah sebagai pemimpin di muka bumi, atau bahasa Arab itu khalifah di muka bumi, gitu. Jangan sampai amanah yang udah diberi oleh Ilahi itu disalahgunakan. Jangan sampai bikin Ilahi kecewa lah, bahasa kayak gitu. Gitu sih Mas, kayaknya cukup. Iya, nyambung ya ternyata ya. Jadi cerita-cerita masa lalu, masa kuno gitu tuh masih bisa kita lihat refleksinya di masa yang kini. Semoga kita jadi lebih waspada lagi, terutama kembali lagi pada diri kita yang menjadi rahmat buat yang lainnya. Amanahnya tetap harus dipegang teguh lagi. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian mendapat manfaat, memetik manfaat dari cerita yang kita tuturkan kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.